wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji, syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai bentuk kenikmatan, baik kenikmatan ma'nawi maupun kenikmatan zahiri. Dan di antara kenikmatan terbesar adalah istiqamahnya kita dalam hal-hal yang baik. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa ini. Dan salawat salam kita panjatkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Amma ba'du, para hadirin hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kembali kita membahas kitab karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu Bahjah Qulubil Abrar, kebahagiaan hati orang-orang yang beriman, yang mana kita sedang membahas atau akan membahas hadis yang ke-13 yang berjudul seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan. Qala al-musannif rahimahullah, penulis rahimahullahu taala berkata, An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin terhadap muslim, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah ibarat satu bangunan, satu keutuhan bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wa syabbaka baina asabi'ihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentashbik, menjalin jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Beliau menggabungkan antara dua jari jemari atau dua jari jemari kanan dan tangan kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata penulis rahimahullahu taala, ini adalah hadis yang agung, yang di dalamnya terkandung kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang yang beriman itu berada pada kondisi seperti ini, atau maksudnya adalah diibaratkan seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi yang mirip. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Kata Nabi, perumpamaan muslim satu dengan muslim yang lainnya, mukmin satu dengan mukmin yang lainnya dalam hal cinta mencintai dan saling sayang menyayangi, dan kelembutan antara mereka matsalul jasadil wahid, adalah diibaratkan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Ketika ada satu anggota tubuh yang merasakan rasa sakit, maka seluruh tubuh akan gelisah, tidak bisa tidur, bahkan akan demam karenanya. Ini gambaran lain yang gambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbeda. Ibarat satu tubuh. Kalau di sini ibarat satu bangunan, dalam hadis yang lain ibarat satu tubuh. Maknanya sama, hanya saja mungkin sebagai penguat makna hadis yang kita bahas. Kata beliau rahimahullah, dan terkandung juga anjuran dari beliau untuk memperhatikan pokok landasan ini, yaitu bahwa orang-orang yang beriman itu adalah saudara,
saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi. Setiap individunya mencintai yang lainnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan berusaha mewujudkan perkara tersebut. Di sini penulis rahimahullahu taala mengutip hadis Nabi yang lainnya secara makna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, ini yang dibahas oleh penulis. Kata beliau, setiap individunya mencintai yang lainnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Atau bisa kita katakan, bahkan ini adalah tanda keimanan dalam diri seseorang. Dari mana kita mengetahui iman yang ada dalam diri seseorang? Dari ketika dia bersikap kepada saudaranya se-Islam sebagaimana dia menyikapi dirinya sendiri. Kata beliau rahimahullahu taala, setiap individunya mencintai yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan berusaha mewujudkan perkara tersebut, dan bahwasanya wajib atas mereka untuk memperhatikan maslahat-maslahat yang bersifat menyeluruh dan mencakup kemaslahatan mereka semua. Maksudnya kemaslahatan di sini kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Kata beliau, hendaklah mereka berada dalam kondisi tersebut karena suatu bangunan itu terdiri dari pondasi, dinding utama, dinding-dinding kamar, ruangan, dan pelengkapnya berupa atap, pintu-pintu, serta hal-hal bermanfaat dan hal yang bisa memperindah bangunan itu. Masing-masing bagian yang disebutkan tadi tidak bisa berdiri sendiri, namun saling melengkapi dan saling menguatkan satu sama lainnya. Demikian pula halnya kaum muslimin. Maka gambaran yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya takwa itu tidak hanya bagaimana kita menjaga hubungan antara kita dengan Allah, namun di antara gambaran ketakwaan dan keimanan adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama saudara muslim, sesama saudara mukmin. Bagaimana kita memperhatikan kemaslahatan satu dengan yang lainnya, maslahat akhirat maupun maslahat dunia. Maslahat akhirat dan maslahat dunia. Yang mana sistem seperti ini telah Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan dalam sistem yang kita kenal dengan syariat Islam. Kalau kita perhatikan misalkan ibadah yang paling lekat yang menggambarkan kepada kita bagaimana seorang muslim itu harus memperhatikan kondisi muslim yang lainnya. Contoh yang paling dekat dengan kita, yang baru kita lakukan, salat jamaah. Yang mana ini kewajiban bagi setiap muslim, terutama yang laki-laki. Di dalam salat jamaah, Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana kita harus peduli. Bagaimana kita harus berdiri layaknya satu bangunan yang saling menjaga satu dengan yang lainnya. Maka Nabi mencontohkan, terutama pada saat salat isya. Tatkala Nabi SAW, Nabi itu suka salat isya diakhirkan. Diakhirkan di akhir waktu salat isya. Dan akhir waktu salat isya adalah sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang pertama itu jam berapa? Kalau malam kita bagi 3, kita dapat setiap bagian 1/3. Bagian sepertiga pertama dari jam malam dari jam berapa? 6 ya. Setengah 6. Setengah 6 sampai jam 4, setengah 5. Nggak nyampe ya? Anggaplah setengah 5, memudahkan. Maka kalau kita hitung berapa jumlah malam, dari setengah 6 sampai setengah 5. Yang pandai matematika, berapa? 9 jam, 9 jam dibagi 3. 3 jaman. 3 jam, ya hitung saja dari jam dari mulai maghrib. Mohon maaf, sepertiga yang kedua maksud saya. Dari mulai maghrib jam setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Ini sepertiga malam yang kedua yang menjadi batas akhir waktu sholat
Isya. Bukan jam 12, tapi jam berapa? Setengah 12. Nabi suka mengakhirkan. Namun bagaimana cara Nabi mengakhirkan sholat jamaah Isya? Nabi lihat dulu kondisi jamaah. Kalau seandainya jamaahnya belum pada hadir ketika di awal waktu sholat Isya, maka Nabi akhirkan. Kalau seandainya Nabi masuk masjid, jamaahnya sudah berkumpul, maka Nabi segerakan sholat Isya. Ini Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana dalam satu ibadah memperhatikan kondisi saudara muslim yang lainnya. Ketika sholat, Nabi meringankan bacaan sholat. Tujuannya apa? Agar memudahkan muslim yang lainnya. Ada yang punya hajat dan lain halnya. Bahkan Nabi mencela salah seorang sahabat karena dia memperlama sholat jamaah. Ketika Nabi sholat subuh, yang umumnya sholat subuh itu dilakukan dengan bacaan yang panjang-panjang antara 70 ayat sampai 100 ayat. Nabi membaca surat pendek ketika mendengar ada seorang anak yang menangis dalam barisan sholat jamaah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam satu ibadah pun kita harus memiliki fikih. Dalam fikih imam, fikih sholat, kita harus peduli satu dengan yang lainnya. Bukan kaku seperti itu. Yang penting sholat subuh itu dibaca 100 ayat. Mau ada yang nangis, mau turun hujan, mau apapun kondisi ya 100 ayat. Ini saklek, tidak boleh. Kita harus menjaga perasaan jamaah yang sholat bersama kita. Setelah sholat, Nabi menghadap kepada jamaah. Dan ini sunnah. Tujuannya apa? Melihat wajah siapa kira-kira yang hadir. Dan barangkali ada sahabat yang tidak hadir. Apa uzurnya? Kiranya apa yang bisa Nabi bantu ketika orang tersebut sakit atau terkena uzur lainnya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya di dalam syariat Islam pun, di dalam sistem syariat Islam, kita diajarkan untuk hidup itu secara berjamaah. Ibarat satu tubuh. Ini dalam akhirat, dalam dunia pun sama. Makanya Nabi ketika hijrah, awal di antara hadis-hadis awal yang Nabi ajarkan kepada para sahabat adalah ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam wa at'imut ta'am wa pelanjutannya wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Dalam mengatur hubungan antara sosial kita dengan muslim yang lainnya dalam dunia, Nabi pun ajarkan kepada para sahabat, wahai sekalian manusia, ucapkan salam. Ucapan salam ini adalah muqaddimah kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi ketika mengucapkan salam, bagaimana wajahnya? Sumringah, bahagia bertemu saudara kita. Dan setelah salam jangan langsung melengos. Ini muqaddimah. Kenapa kita salam pertama kali? Ini muqaddimah obrolan kita selanjutnya. Assalamualaikum. Kemudian apa lanjutannya? Nah, biasanya kita, kaifa? Halo, gimana kabarnya? Gimana kabar bisnisnya, Pak? Gimana kabar rumah tangga? Barangkali ada masalah yang sedang dia alami. Setelahnya, wa at'imut ta'am. Urusi urusan perut saudara kita. Ini urusan masalah dunia. At'imut ta'am artinya apa? Berikanlah makanan. Kita punya makanan lebih, jangan disimpan sampai basi di kulkas. Bawa keluar rumah, cari teman-teman kajian kita, tetangga kita di kampung, tetangga kita di RT yang kiranya masih belum makan. Datangi rumahnya, lalu kemudian at'imut ta'am, berikan makanan. Ini cara bagaimana Nabi itu di dalam sistem yang kita kenal dengan syariat Islam mengatur ukhuwah Islamiyah, membentuk pribadi muslim yang bergerak seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Tentu bangunan seperti Masjid Al-Ikhlas ini yang luar biasa indah ini, Masya Allah, tidak mungkin bisa berdiri kalau isinya hanya semen saja. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa berdiri kalau isinya hanya pasir saja. Harus ada semennya, harus ada pasirnya, harus ada airnya, harus ada kerikilnya, batu koralnya, kerikilnya, harus ada bajanya, harus ada besinya untuk menjadi satu keutuhan bangunan. Demikian pula muslim, ada yang jadi semen, ada yang jadi apa? Ada yang jadi kerica, ada yang jadi, kalau semuanya duduk di sini sama-sama saya ya, nggak ada yang mendengar, nggak jalan kajian. Kalau semuanya jadi kameramen kayak Mas Zaki ya nggak ada yang ngisi kajian, nggak jalan juga kajian. Harus seimbang. Setiap masing-masing muslimin mengambil perannya masing-masing. Ibarat satu
bangunan. Maka benar apa yang beliau katakan, di sini beliau memperinci bagaimana sih bangunan itu. Ada yang jadi dinding, ada yang jadi dinding utama, dan seterusnya yang beliau jelaskan. Kemudian kata beliau, kata penulis, rahimahullahu ta'ala, demikian pula halnya dengan kaum muslimin. Ini masih paragraf yang sama. Demikian pula halnya dengan kaum muslimin. Wajib bagi mereka untuk seperti itu. Seperti bangunan. Seperti bangunan, ada yang jadi dinding, ada yang jadi tembok, ada yang jadi pondasi, ada yang jadi atap. Maka mereka harus saling memperhatikan tegaknya agama dan syariat mereka, dan hendaknya mereka juga saling memperhatikan perkara-perkara yang dapat mendukung dan menguatkan bangunan tersebut. Cukup sampai di situ? Belum. Kata beliau, serta menghilangkan penghalang-penghalang dan hal-hal yang bertentangan dengannya. Di sini beliau memperinci, ketika kita ingin mendirikan bangunan, jangan dilihat bagaimana kekuatan bangunan tersebut saja, namun yang diperhatikan juga bagaimana perawatan bangunan tersebut agar tetap kokoh dan tegak berdiri, dirawat. Ketika ada hal-hal yang bisa merusak bangunan, ketika ada hal-hal yang bisa merusak pondasi, maka itu harus disingkirkan. Cara menyingkirkannya bagaimana? Cara menyingkirkannya adalah dengan membuat pagar penghalang. Ya kalau rumah mungkin ada cat luar, ada cat dalam. Cat dalam ya tidak begitu melindungi, hanya memperindah. Namun cat luar digunakan untuk melapisi bangunan agar tidak rembes misalkan, itu merusak. Agar tidak apalagi retak rumahnya misalkan, terpapar panas yang kencang misalkan, belum lagi hujan setelahnya retak rumah. Maka harus dilapisi dengan cat. Dilapisi dengan pagar misalkan, biar tidak masuk di situ biawak, ular tidak masuk, kadal tidak masuk, biar rumah itu terjaga. Bukan hanya memperhatikan kekuatan bangunan dan kekuatan pondasinya, dan pondasi bangunan ukhuwah yang paling asas, yang paling usul, yang paling pokok adalah kalimat tauhid. Jadi ada orang-orang yang berdiri sebagai pondasi, mengajarkan, mendakwahkan kalimat tauhid, mengajarkan orang kalimat tauhid. Dan ada pula yang jadi sebagai pagarnya. Siapa mereka? Orang-orang beriman yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada pagarnya. Dan ini yang menjadi penghalang dari perusak-perusak bangunan ukhuwah Islam. Harus ada pagarnya yang melindungi rumah kita, bangunan kita dari kehancuran. Dan ini harus dilakukan. Dan kehancuran atau dari jamur lah kalau rumah ya, jamur atau dari maling, dari yang lain-lain, dan kerusakan yang paling merusak bangunan itu adalah kesyirikan. Kesyirikan ini perusak luar biasa. Harus ada dai, harus ada mukmin yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama mencegah masyarakat dari melakukan kesyirikan, terutama pada tanggal 1 Muharram. Ini hari ini 1 Muharram dah. 1 atau 2? Maghrib ini 2 Muharram. Kemarin 1 Muharram banyak kesyirikan ya. Terutama di negeri yang kita cintai ini, di Solo secara khusus, dan kita mohon kepada Allah hidayah dan taufik. Maka ini yang beliau tegaskan, selain kita memperhatikan kekokohan bangunan, kita harus menjaga bangunan tersebut dari kerusakan. Memperhatikan kekokohan bangunan dengan menegakkan syariatnya, serta memperhatikan apa yang merusak bangunan dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kata beliau, fardu ain adalah ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena beban syariat. Siapa mereka? Muslim yang sudah akil, muslim yang sudah sempurna akalnya, artinya dia sudah balik. Kemudian dia balik, sudah mencapai usia balik, dan seterusnya syarat yang disebutkan oleh ulama fikih. Kata beliau, seorang mukallaf, kewajib fardu ain adalah ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf, setiap muslim maksudnya, dan tidak diperkenankan bagi seorang mukallaf yang mampu melakukannya untuk meninggalkan kewajiban tersebut atau melanggarnya. Ini kita paham ya. Fardu ain itu adalah kewajiban yang wajib atas setiap individu.
Adapun fardu kifayah, maka jenis ibadah ini cukup ditunaikan oleh sebagian. Ketika sudah ada sebagian orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban tersebut dari sebagian kaum muslimin yang lainnya. Contohnya dalam satu tempat, misalkan kalau sudah ada yang azan, apakah harus ada muazin kedua dan ketiga dalam satu waktu sholat? Nah, cukup satu. Kalau mayatnya, jenazahnya sudah disolati oleh sekelompok kaum muslimin, apakah yang lain pun wajib terkena kewajibannya? Jawabannya gugur kewajibannya. Maka ini maksud dari fardu kifayah. Apa maksudnya dan apa hubungan penjelasan beliau di sini dengan hadis yang sedang kita bahas? Di sini beliau ingin mengingatkan bahwa orang yang beriman, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu memiliki fungsi di masyarakat yang berbeda dengan fungsi masyarakat yang lain. Tidak semuanya harus jadi mujahidin. Ada perintah-perintah syar'i yang hukumnya fardu ain. Sebagai contoh apa? Jihad. Apakah setiap dari kita wajib berjihad? Kewajiban berjihad fardu ain? Jawabannya fardu kifayah, terutama yang berkaitan dengan jihad talab, jihad invasif yang menyerang. Adapun ketika kita berbicara tentang jihad difa, jihad defensif, maka kewajiban jihad ini wajib atas seluruh individu muslim. Namun jihad yang maksudnya di sini jihad menyerang invasif, ini kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Apakah kita setiap masing-masing kita wajib berjihad? Jawabannya ini fardu kifayah. Ada orang yang berjihad, ada sekelompok kaum muslimin yang tidak berjihad. Apa tugas mereka? Belajar, sinau. Tujuan mereka untuk menjadi talabil ilmi, menuntut ilmu. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. Kata Allah, "Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafah." Maka tidak sepatutnya, kata Allah, seluruh kaum mukminin itu, mereka semuanya pergi berjihad, semuanya. Tidak patut seperti itu. Kata Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum." Kata Allah, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang? Ada sekelompok kaum yang tugas mereka khusus untuk talabul ilmi, belajar menjadi santri, belajar menjadi ulama. Ada sekelompok orang yang mereka tugasnya adalah jihad tidak dengan pedang, tapi dengan apa? Pena dan kertas. Maka di sini Allah menjelaskan bahwasanya fungsi masyarakat itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang jadi mujahid, berjuang di batas garis musuh. Ada yang menjadi mujahid, berjuang dengan pena dan kertas. Ini menjelaskan bahwasanya fungsi kita di masyarakat berbeda-beda. Mungkin ada yang berjihad dengan ekonomi, dia menjadi pedagang, dia menjadi pengusaha. Mungkin ada yang berjihad dengan idenya, dia menjadi ilmuwan dalam bidang misalkan pertahanan, alat-alat senjata canggih misalkan. Ada yang berjuang dalam bidang misalkan ilmu nuklir misalkan. Maka setiap orang berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau setiap orang turun menjadi mujahid, maka siapa yang akan menegur mujahid-mujahid ketika jihadnya ternyata tidak jihad syar'i? Karena tidak semua jihad itu adalah jihad yang syar'i. Ada jihad yang dilakukan secara sembarangan. Contohnya misalkan di negeri kita banyak orang berkoar-koar dengan slogan NKRI. Kalau ada orang berjihad membela NKRI, kiranya jihad ini jihad syar'i atau tidak syar'i? Syar'i atau tidak syar'i? Ini sesuai dengan jihad fisabilillah atau tidak fisabilillah? Apa kata Nabi SAW? Ketika ada seorang yang bertanya tentang jihad, orang yang berjuang jihad dengan tujuan membela negaranya. Kata Nabi SAW, Nabi mengemukakan satu kaidah, man qatala, siapa yang berperang berjihad, litakuna kalimatallahi hiyal ulya, untuk tujuan meninggikan kalimat la ilaha illallah, fahuwa fi sabilillah. Ini kaidahnya. Selain itu, maka tidak fi
tidak fisabilillah. Bukan berarti kita orang yang membenci NKRI. Malah kita lihat orang yang seling berkoar-koar dengan membawakan slogan NKRI NKRI, menuduh kita dengan orang-orang yang anti NKRI. Biasanya orang-orang seperti itu yang paling banyak korupsinya. Biasanya demikian. Dan tidak perlu diajarkan. Niscaya satu masing-masing dari kita pun, setiap masing-masing dari kita tidak perlu diajarkan untuk mencintai negara, kita pun mencintai negara. Ini hal yang fitrah. Mencintai negara ada sesuatu yang fitrah. Namun maksudnya adalah bagaimana ketika ada kesempatan untuk berjihad, kita jadikan jihad kita syar'i dengan niatan apa? Membela kalimat Allah. Karena negeri ini negeri muslim, maka kita bela negeri ini. Bukan karena negerinya, tapi karena Islamnya. Maka jihad sepertinya adalah jihad yang sesuai dengan syariat. Maka perlu ada orang-orang yang menegur para mujahidin ketika ada langkah mereka yang salah. Terlebih lagi jihad itu adalah ibadah dan ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Kalau seandainya ibadah jihad tersebut tidak sesuai tuntunan, apa jadinya? Bukan jihad namanya, bukan jihad syar'i, namun lebih ke jihad yang bid'i, jihad yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi kalau kita lihat ada beberapa perkara dalam jihad yang tidak bisa dinalar dengan logika. Harus sesuai dengan dalil. Di antaranya adalah kisah Miqdad bin Aswad yang bertanya kepada Nabi SAW. Ini satu pertanyaan yang mungkin di luar nalar. Kata beliau, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita berperang melawan musuh dan kemudian musuh itu berhasil menebas satu tangan saya. Lalu kemudian saya pun terus berjihad sampai mendesaknya, sampai orang tersebut ketakutan bersembunyi di balik pohon. Tatkala dia sudah berada di ambang batas, berada dalam posisi yang terdesak, saya ingin menebaskan pedang saya. Apakah kemudian orang tersebut tiba-tiba mengatakan kalimat La ilaha illallah. Bolehkah saya menebasnya ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata Miqdad bin Aswad, ya Rasulullah, orang ini sudah mengambil satu tangan saya. Boleh enggak saya tebas? Tidak boleh, kata Nabi. Kalau seandainya kau lakukan itu, kata Nabi SAW, maka engkau berada di posisinya sebelum engkau bunuh, dan dia berada di posisimu sebelum engkau menebasnya. Artinya apa? Dia muslim dan ente masuk neraka jahanam, na'udzubillah. Jadi ini hal yang di luar nalar, di luar logika. Maka perlu selain ada mujahid yang berperang di jalan Allah, ada juga orang-orang yang berdiri khusus sebagai talibul ilmi, sebagai orang-orang yang terpelajar, yang mengetahui ilmu syariat. Kemudian firman Allah tabaraka wa taala yang lainnya, kata Allah, wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian ummah. Apa artinya ummah? Sekelompok orang. Sekelompok orang yang tujuan mereka apa? Yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ini petugas khusus. Kalau di Saudi sana ada namanya hay'ah. Hay'ah itu kayak institusi ya. Hay'ah, amar ma'ruf nahi munkar. Institusi badan yang bergerak khusus untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau di kita mungkin seperti tentara, seperti polisi. Hanya saja hay'ah amar ma'ruf nahi munkar di Saudi itu lebih condong kepada amar ma'ruf nahi munkar, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini luar biasa. Kalau seandainya kita bayangkan hay'ah atau institusi atau badan seperti ini ada di antara kita, dan ini hukumnya harus seperti itu. Kata Allah di sini dalam ayat ini, apa kata Allah? Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian apa? Ummah. Apa ini? Petugas khusus. Sekelompok orang yang tujuan mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mengajak orang kepada kebajikan. Di Saudi sana luar biasa kalau Anda lihat video-video bagaimana mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar setiap selepas azan atau mungkin sebelum azan, keliling dengan mobilnya, kemudian dengan tawa mengutip ayat rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, mengingatkan orang-orang bahwasanya orang beriman itu orang-orang yang tidak terlalaikan oleh perdagangan dan dunia dari mengingat Allah dan mendirikan salat.
Kemudian mengajak orang untuk menutup tokonya ketika azan agar mereka berangkat pergi menuju sholat jamaah. Ini luar biasa. Keliling kota, suruh nutup toko, suruh sholat jamaah. Mereka juga berdiri di sekitar kuburan Baqi di kota Madinah. Tujuannya apa? Mengingatkan orang agar tidak melakukan kesyirikan, bertabaruk dengan tabaruk yang syirik. Mereka juga tugasnya menangkapi tukang-tukang sihir. Ya, ini hay'ah yang luar biasa. Apa hay'ah tadi? Institusi, badan. Dan ini harus ada. Dan mereka punya slogan yang luar biasa indah. Apa slogan mereka? Hatta la tazula al khairiyah. Maksudnya apa? Jangan sampai label umat terbaik hilang dari kita. Kata Allah, ini selaras dengan firman Allah. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar. Syaratnya. Kalau syarat ini hilang, maka kita bukan sebaik-baik umat. Maka slogan mereka, jangan sampai gelar umat terbaik hilang dari kita. Itu slogan hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar di negeri tauhid ya, negeri Saudi Arabia. Semoga Allah berkahi negeri kita juga insyaallah taala. Jadi harusnya ada sekelompok khusus tujuannya untuk menjaga negeri kita, kampung kita, atau mungkin RT kita, atau mungkin kota kita, Solo ya, agar jangan sampai hancur binasa. Karena terkadang negeri itu bisa jadi hancur karena bencana alam, bisa jadi hancur karena murka dari Allah tabaraka wa ta'ala ketika maksiat merajalela. Maka kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25, hati-hati kalian terhadap bala, musibah yang turun, musibah bencana alam, apalagi malapetaka yang turun tidak menimpa orang-orang bermaksiat saja, namun menimpa seluruhnya. Karena apa? Karena maksiat yang dibiarkan merajalela. Tidak ada umat, tidak ada sekelompok orang yang tugas mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di sini beliau menegaskan harus ada orang-orang yang melakukan fungsinya sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Kata beliau, Allah Ta'ala memerintahkan kepada umat ini untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka kaum muslimin mempunyai tujuan dan target yang sama, yaitu menegakkan perkara-perkara yang baik dalam urusan agama dan dunia yang menyokong tegaknya agama mereka. Setiap kelompok berusaha merealisasikan hal penting yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitas, kemampuan, kesempatan, dan kondisi kelompok tersebut. Hal itu tidak bisa terpenuhi kecuali dengan mengadakan musyawarah-musyawarah dan penelitian tentang berbagai kemaslahatan yang menyeluruh, termasuk pula dengan cara apa saja yang ditempuh agar bisa mencapainya dan metode-metode untuk menempuhnya. Kemudian dengan sikap saling membantu antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya dalam hal ide, ucapan dan perbuatan. Demikian pula dalam menolak hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan atau yang menghambatnya. Kata beliau, maka di antara mereka ada kelompok yang belajar, ada kelompok yang mengajar. Di antara mereka ada kelompok yang pergi berjihad setelah mempelajari aturan-aturan syar'i dalam berperang. Di antara mereka ada kelompok yang menjaga perbatasan. Di antara mereka ada kelompok yang bekerja membuat senjata yang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama senjata yang bisa mencapai target yang jauh. Kata Allah tabaraka wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka tafsiran kata Allah, dan persiapkan kekuatan untuk persenjataan sebagai kekuatan kaum muslimin. Tafsirannya kekuatan di sini adalah ar-ramyu. Ar-ramyu itu sesuatu yang bisa dilempar jarak jauh. Di antaranya kalau di zaman sekarang rudal, drone ya, drone dan sesuatu yang bisa menjangkau jarak yang jauh. Ada kelompok yang tugas mereka meneliti senjata-senjata modern. Di antara mereka ada kelompok yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan mata pencaharian yang bermacam-macam, serta berusaha dalam menjalankan roda perekonomian. Jadi maksud beliau di sini, bagaimana cara kita berta'awun, saling tolong menolong dalam al-birri
wat taqwa. Tapi tolong menolongnya tidak dilakukan secara acak, namun dilakukan dengan strategi yang rapi, terstruktur dengan jelas. Dan kita mulai dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu dalam lingkup misalkan RT, RW atau mungkin dalam perangkat desa, dalam lingkup yang lebih kecil. Kalau misalkan ada di antara kita yang jadi kades ya, tapi nggak ada, atau mungkin jadi penasehat desa misalkan, penting untuk kita sampaikan masukan-masukan agar kita menjadikan negeri kita ini selalu bergerak dalam satu keutuhan menjadi bangunan yang lengkap, bangunan yang utuh. Ukhuwah Islamiyah, bagaimana kita meninggikan agama kita, bagaimana kita mementingkan maslahat Islam dan kaum muslimin. Di antaranya adalah dengan membentuk kelompok-kelompok atau tadi kita katakan hay'ah ya, badan-badan yang bergerak dalam satu bidang tertentu, dan ini harus diukur, harus diatur dengan terstruktur. Misalkan ya tadi ada hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar, atau misalkan ada hay'ah badan yang tugasnya bergerak untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dengan cara apa? Harta zakat. Misalkan dalam perangkat desa, di situ ada beberapa persen orang kaya dan berapa persen orang miskin. Maka jangan sampai zakatnya keluar dari desa. Jangan sampai zakatnya itu keluar. Zakatnya dikelola sendiri untuk kita dan untuk masyarakat setempat. Tujuannya apa? Mengentaskan kemiskinan. Kalau kita lihat mungkin negeri kita ada yang namanya lembaga amil zakat. Namun kita lihat secara praktek mungkin ada kesalahan sedikit ya. Di antaranya adalah harta zakat yang kita berikan itu diinvestasikan. Kita tahu investasi itu keuntungannya tidak bisa didapat secara instan. Mungkin setahun, mungkin 10 tahun, 5 tahun. Padahal harta zakat itu harus ditunaikan dengan segera. Namanya orang miskin, kalau lapar ya lapar. Tidak mungkin laparnya ditunda 5 tahun kemudian, tidak mungkin. Maka ini sebuah kesalahan kecil ya. Jadi kalau bisa, mungkin perangkat desa dia punya badan penyaluran zakat. Zakatnya diambil dari orang kaya di antara mereka, dikembalikan kepada orang fakir miskin di antara mereka. Tujuannya jelas, untuk mengentaskan kemiskinan, khusus di daerahnya saja. Kalau tadi kita gambarkan satu desa saja. Jadi targetnya tahun ini misalkan ada 20% orang yang miskin. Tahun depan berkurang 5%, berkurang 10%. Tahun depan berkurang menjadi 10% atau 20% berkurang. Dengan cara apa? Mengelola harta zakat. Dan mengelolanya pun tidak asal, harus dengan strategi. Di antaranya orang miskin yang mendapatkan uang zakat terkumpul misalkan satu desa 200 juta uang zakat saja. Uang zakat luar biasa banyak, dari zakat mal 200 juta. Maka diberikan satu orang miskin haknya, misalkan 30 sekian juta misalkan. Dihitung kebutuhannya selama setahun, sebagian dalam bentuk uang, sebagian dalam bentuk pelatihan, sebagian dalam bentuk modal, sebagian dalam bentuk sewa toko, sewa peralatan, agar dia di tahun ke depannya tidak lagi menjadi orang miskin. Ini dilakukan secara terstruktur. Ada badan penyaluran zakat, ada badan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat di kampung kita ada yang mirip seperti ini, badan keamanan ya. Tapi tujuannya apa? Hanya mencegah maling, mencegah rampok, mencegah begal. Ini kurang. Karena harus ada badan yang selain mencegah maling, harus ada badan yang mencegah kemaksiatan, terutama sekali kesyirikan. Kesyirikan tidak boleh ada dalam satu kampung, kebid'ahan tidak boleh ada dalam satu kampung. Lalu apa? Kemaksiatan. Kita lihat beberapa kampung Allah cabut keberkahannya dengan cara apa? Kemaksiatan yang merajalela. Allah cabut keberkahannya, maka ini yang harus dikonter, ini harus dihadapi. Bagaimana harus ada badan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka harus merazia ada pemuda-pemudi yang jalan berdua-duaan malam hari misalkan. Mau malam hari siang hari ditangkap, dipanggil orang tuanya, diberikan pendidikan, ini salah misalkan. Ada kesyirikan, dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang enggak sholat jamaah laki-lakinya, diberikan teguran. Kalau seandainya ini yang terjadi, ini luar biasa. Ini luar biasa. Negerinya, kampungnya akan Allah berkahi luar biasa. Dan tentu perangkat yang bisa melakukan kegiatan terstruktur semacam ini tentu adalah
perangkat negara, dalam lingkup yang lebih besar negara. Makanya Fudail bin Iyad beliau katakan, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, satu doa yang diijabah, pasti diijabah, kata beliau, la sayyartuha lidhi sultan. Maka niscaya aku akan doakan itu untuk pemimpin, untuk pemerintah. Murid-murid beliau bertanya, kenapa tidak engkau gunakan untuk kepentingan diri engkau sendiri, wahai Fudail? Dia menjawab, kalau untukku maka maslahatnya adalah untukku dan keluarga. Tapi ketika doa itu aku jadikan untuk pemerintah, maka siapa yang akan mendapatkan keberkahan? Negeri dan masyarakat. Berapa masyarakat kita? 200 juta lebih. 200 juta bukan? Nah, itu ya lebih lah. Ratusan juta itu akan mendapatkan keberkahan, negeri kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kalau seandainya ini diatur dengan aturan yang terstruktur. Allahu alam. Nanti kita lanjutkan kembali. Terakhir kita jelaskan bahwasanya penulis rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita untuk memerintahkan kepada umat ini agar beliau menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada umat ini untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan melakukan itu dengan strategi yang terstruktur, yang mana beliau ajarkan di sini, kata beliau, harus ada di antara kaum muslimin kelompok yang belajar, ada kelompok yang pergi berjihad, ada kelompok yang menjaga perbatasan, ada kelompok yang bekerja membuat senjata dan seterusnya. Maknanya ini harus kita lakukan dengan aktivitas yang terstruktur dengan rapi. Dan tadi kita jelaskan bahwasanya kalau seandainya negara kita, insya Allah berikan taufik kepada pemerintahnya melakukan ini demi kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka tidak menutup kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan negeri kita negeri yang diberikan keberkahan yang berlimpah dari atas langit dan dari bawah bumi, sebagaimana janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman, maka niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan yang banyak dari atas langit dan dari bawah bumi. Dan ini maksud dari doa Fudail bin Iyad, kalau seandainya ada doa mustajab aku jadikan untuk pemimpin, maka kebaikan pemimpin akan menjadi kebaikan untuk rakyat dan akan menjadi kebaikan untuk seluruh negeri. Dan bukan hal yang mustahil ketika Allah bukakan keberkahan secara makna dan keberkahan secara lahiriah. Maksudnya apa keberkahan secara makna? Meskipun negeri kita menjadi negeri mungkin yang masih berkembang atau negeri miskin ya, namun miskin yang berkah. Bagaimana miskin yang berkah? Harta kita sedikit, namun dengan harta yang sedikit kita bisa melakukan aktivitas yang banyak. Boleh jadi keberkahan dalam bentuk ma'nawi tidak terlihat, namun Allah berkahi. Dan boleh jadi keberkahan ini keberkahan yang secara zahir Allah berikan kepada negeri ini. Bagaimana bentuknya? Bisa jadi Allah jadikan negeri kita menemukan sumber emas yang baru. Tidak mustahil. Dan ini teori yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin ketika beliau membahas ada tabligh akbar beliau baru kemarin kalau tidak salah bulan lalu atau 2 bulan yang lalu di mana Masjid Nabawiyah kalau tidak salah ya, Masjid Nabawiyah. Beliau katakan ketika negeri Allah berkahi maka tidak mustahil Allah akan berikan keberkahan bersifat zahir. Contohnya negeri Saudi, negeri yang menjaga tauhid dan membentengi negeri mereka dari kesyirikan. Allah jadikan mereka menemukan sumber emas yang baru. Dan boleh jadi negeri kita pun demikian kalau kita benar-benar menjaga ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan di sini kata beliau, dan di antara mereka ada juga kelompok yang belajar tentang ilmu politik, strategi perang dan diplomasi, dan mempelajari hal-hal penting yang seharusnya dilakukan ketika bersama musuh. Dan penting kita jelaskan di sini bahwasanya jihad itu penting, terutama untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah dan untuk membentengi agama kita dari serangan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir. Makanya selain kita memperkuat barisan kaum muslimin dari sisi ekonomi, kita pun wajib memperkuat dari sisi ilmu pengetahuan dan dari sisi
kekuatan perang, jihad. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tegaknya agama itu dengan dua, dengan ilmu, dengan kitab Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua dengan saifun yansur, dengan pedang yang terhunus. Harus dengan jihad. Maka beliau di sini berkali-kali menegaskan harus ada kelompok yang belajar tentang politik, strategi perang dan diplomasi, dan mempelajari hal-hal penting yang seharusnya dilakukan ketika berhadapan dengan musuh. Dan beliau menjelaskan di paragraf yang setelahnya, secara umum semuanya berusaha untuk mewujudkan berbagai kemaslahatan agama dan dunia mereka. Mereka saling membantu dan menjadi sandaran satu dengan yang lainnya karena tujuan mereka adalah sama. Walaupun jalan yang ditempuh berbeda, maksudnya pun sama walaupun bermacam-macam metode dan sarana dalam mencapainya. Kata beliau, alangkah bermanfaatnya hadis yang agung ini. Di dalamnya terkandung bimbingan Rasulullah SAW kepada umatnya supaya menjadi sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain dan seperti satu jasad yang jika salah satu anggota jasad tersebut merasa sakit, anggota jasad lainnya pun akan merasakan dengan demam dan kegelisahan serta tidak bisa tidur. Ini hadis yang tadi kita sampaikan. Kata Nabi SAW, perumpamaan muslim satu dengan muslim yang lainnya ibarat satu kesatuan anggota tubuh. Dan ada poin penting di sini yang penting kita jelaskan, yaitu selain kita harus menegakkan bangunan ukhuwah Islamiyah, namun penting kita jelaskan bahwasanya bangunan ukhuwah Islamiyah itu tidak bisa tegak kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa tegak kecuali dengan kalimat tauhid. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla, kita hafal ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Wala tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah dengan tali Allah bersama-sama secara berjamaah dan janganlah kalian berpecah belah. Apa maksud dari tali Allah di sini? Mungkin kita masih ingat setelah ayat kursi Allah menyebutkan la ikraha fid din. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Kata Allah, siapa yang kufur kepada sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka dia telah menggenggam tali Allah yang kuat yang tidak pernah terputus. Ini maksud dari tali Allah dalam firman Allah tadi yang kita sebutkan, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah. Kata para ulama, ini ayat ini menunjukkan di antara sebab utama persatuan kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin semua berpegang erat kepada tali Allah, yaitu kepada kalimat la ilaha illallah. Maka ada perkataan yang bagus dari para ulama, di antaranya adalah perkataan kalimat tauhid adalah sebab tauhidul kalimah. Kalimat tauhid adalah sebab bersatunya kalimat kaum muslimin. Tanpa ada kalimat tauhid maka kita akan berpecah belah. Maka kita harus bangun bangunan ukhuwah Islamiyah ini di atas kalimat la ilaha illallah. Jangan seperti orang-orang kelompok-kelompok yang menyeleweng dari ajaran Islam, di antaranya adalah kelompok-kelompok pergerakan Ikhwanul Muslimin yang mana mereka membawakan syubhat. Syubhat mereka adalah natasamahu fima ikhtalafna wa nattafiqu fima wa nattahidu fima ittafaqna. Kata mereka, urusan yang berselisih antara kita harus berikan toleransi. Jadi mereka ketika duduk bersama jamaah mereka, tidak ada istilah membahas tentang syirik, enggak boleh membahas tentang bid'ah, enggak boleh membahas tentang urusan-urusan yang bisa dalam tanda kutip memecah belah persatuan kaum muslimin. Tidak heran mereka, diantaranya Hamas ya, Hamas yang menjadi cabangnya mereka, cabang sayap kerasnya mereka, sayap bersenjata mereka, bekerja sama dengan Syiah Rafidhah, bekerja sama dengan kelompok Syiah Rafidhah Hizbullah, bukan Hizbullah ya. Kalau Hizbullah artinya tentara Allah, kalau Hizbullah artinya tentara
Lata. Apa Lata? Lata itu Tuhannya orang kafir Quraisy. Ya, mereka bukan kelompok Islam, mereka kelompok Syiah Rafidhah. Tidak heran mereka mudah sekali bekerja sama dengan orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka punya satu kaidah apa? Bersatu meskipun di atas akidah yang rusak. Ibarat apa ya? Seperti tong sampah. Tahu tong sampah ya? Apa antum bisa temukan macam-macam di situ? Mungkin ada makanan yang masih baik, ada makanan yang sudah busuk, ada makanan yang sudah keluar belatungnya, semua ada satu di tempat sampah. Itu mirip seperti ukhuwah Islamiyah versi Ikhwanul Muslimin, orang-orang pergerakan. Adapun kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita senantiasa bersatu di atas kalimat la ilaha illallah serta menjauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka sebagai penutup, beliau di sini berdoa kepada Allah. Kami memohon kepada Allah Ta'ala untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin ini dan agar Allah menyatukan hati-hati kaum muslimin dan menjadikan mereka satu tangan dalam menghadapi orang-orang yang menentang dan memusuhi mereka. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pemurah. Maka ini penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah ibarat satu keutuhan bangunan yang mana mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan mungkin ada penjelasan sedikit di sini, yaitu tatkala Nabi syabbaka baina asabi'ihi. Tatkala Nabi mentashbik, ini namanya tashbik, menjalin jari jemari kanan dengan jari jemari kiri. Dan ini menunjukkan kepada kita sempurnanya ajaran Nabi SAW. Dan Nabi SAW adalah guru yang paling sempurna dalam pengajaran. Guru kita yang paling sempurna dalam mengajar adalah Nabi SAW. Menunjukkan kepada kita kalau menyampaikan suatu pelajaran, jangan hanya dengan lisan, namun juga dengan isyarat. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi katakan, at-taqwa hahuna. Apa kata Nabi? Takwa itu di mana? Di sini. Nabi isyarat, tidak hanya secara lisan, namun dengan isyarat tangan. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Berapa kali? 3 kali. Dan ini sistem pengajaran yang luar biasa yang diajarkan Nabi kepada kita, kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, agar mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang ketika ingin memulai hijrah, agar dia memulai dengan hijrah hati sebelum hijrah pakaian. Adapun biasanya kita kalau hijrahnya yang dimulai dengan apa? Dengan pakaian, dengan bajunya, dengan jilbabnya, itu bagus. Namun ada hijrah utama yang dia lakukan pertama kali adalah hijrah hati. Malam harinya dia harus muhasabah, menangisi dosanya. Ketika itu dia lakukan, maka insya Allah dia akan istiqamah di atas siratil mustaqim. Demikian pula Nabi di sini mengajarkan kepada kita, mukmin itu harus satu bangunan, seperti satu jasad. Kemudian Nabi mentashbih. Artinya benar-benar seperti ini kaum muslimin. Tidak boleh renggang, seperti ini. Harus bersatu satu sama lain. Yang kuat secara ekonomi menopang orang yang lemah secara ekonomi. Ada teman-temannya yang di PHK, misalkan dia datangi, sudah dapat kerjaan atau belum? Kalau belum, besok kerja sama saya misalkan. Ada temannya yang lemah secara ilmu, dia ajarkan ilmu agama yang baik. Ada temannya yang mungkin butuh bantuan, dia bantu. Seperti itu selayaknya kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada perkataan yang indah sekali. Beliau katakan, muslim dengan muslim yang lainnya ibarat tangan dengan mata. Kalau tangan teriris, maka mata yang akan menangis. Dan kalau mata yang menangis, maka tanganlah yang pertama kali yang mengusap aliran air matanya. Ini menunjukkan kesatuan kita sebagai saudara semukmin dan saudara semuslim. Semoga Allah memberikan faidah kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumahnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.